kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah pesan Tuhan yang telah berkali-kali disampaikan kepada kami boleh menjadi suatu peringatan yang keras bagi kami ya Tuhan, untuk terus berjaga-jaga dan berdoa untuk menghadapi situasi yang belum kami ketahui tapi sudah Engkau beritahukan. Beri kami iman, beri kami kekuatan ya Tuhan, dan beri kami pengertian untuk boleh mengerti lebih dalam lagi apa maksud Tuhan dan melalui pesan-Mu ini. Yang Engkau pakai hamba-Mu ini untuk boleh membawakan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan sebagian daripada perenungan firman Tuhan yang kembali Tuhan ingatkan, temanya adalah tentang tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga. Ini merupakan suatu pesan yang mirip dengan beberapa pesan yang sudah kita dapatkan beberapa minggu yang lalu. Dan kali ini kita akan melihat dari kitab Matius sebagai dasar perenungan firman-Nya. Sebelumnya saya akan ulas sedikit mengenai apa yang sudah dibawakan oleh Bapak Gembala, Pak Ishak, bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai berjaga-jaga ini. Yaitu pertama, bahwa kita harus memahami bahwa berjaga-jaga dan berdoa itu bukanlah suatu ritual, bukan suatu liturgi, tetapi merupakan suatu hubungan antar kita atau pribadi dengan Tuhan, di mana kita harus belajar untuk mengkoreksi diri kita, untuk mulai mengevaluasi diri kita, di mana akan terjadi suatu perubahan, dan perubahan itu bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi untuk mengubah diri kita sendiri. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa doa itu mempunyai kekuatan spiritual ilahi untuk menghadapi kelemahan yang kita miliki. Karena itu kita harus bersiaga, karena ada rencana Tuhan, di mana kita harus terus memperkuat rohani kita, spirit kita dalam Tuhan. Itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan pesan Tuhan jelas sekali di minggu ini adalah bahwa kita harus terus berjaga-jaga untuk menangkap dan meresponi dan bersiap-siap atau bersiaga, karena ada sesuatu hal yang akan terjadi dan memang kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan sudah mengingatkannya. Nah, pagi hari ini saya akan bawakan beberapa hal, ada 3 hal yang saya akan bawakan dan renungkan pagi hari ini, di mana kita akan lihat di Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38. Saya akan bacakan. Sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Jadi di sini dikatakan bahwa setelah perjamuan, Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tetapi di ayat ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi ada orang-orang yang khusus dibawa lebih dalam di sini, yaitu Petrus dan Yohanes dan Yakobus, untuk ikut berdoa. Ayat 39, ayat 38, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa ketika Yesus mengalami suatu pergumulan yang berat, dia mengajak murid-muridnya untuk sama-sama berjaga-jaga dan berdoa. Ada satu kata yang menarik perhatian saya ketika merenungkan tentang pesan ini dan ayat ini. Di sini, yang pertama saya beri judul adalah bahwa kita harus menyadari bahwa kita tidak berjaga-jaga sendirian. Kalau kita perhatikan, tadi ayatnya jelas sekali, Yesus mengatakan, ayo kita berjaga-jaga. Atau kalau saya akan bacakan kembali, tadi di ayat 38 yang bagian B, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi jelas sekali di sini, kita sebenarnya berjaga-jaga itu dengan seorang oknum atau seseorang yang mempunyai power, mempunyai kuasa. Kalau dilihat di sini,
sebenarnya Yesus ini sedang bergumul, Yesus ini sedang menghadapi suatu kesulitan, di mana dia harus memutuskan apakah ia akan mengikuti kehendak Bapa atau dia akan lepaskan. Dari doanya jelas sekali Yesus mengatakan, jikalau bisa, lepaskanlah gitu daripada tanggungan yang berat ini. Dan dia mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Ini ada suatu yang luar biasa yang saya dapatkan, bahwa ketika kita berjaga-jaga sebenarnya kita tidak berjalan sendirian. Ada Yesus, ada Tuhan yang berjaga-jaga bersama kita. Tetapi sayangnya di sini bahwa ternyata murid-murid tidak tahan. Atau Pak Isa kemarin katakan endurance-nya tidak ada, kekuatannya nggak ada. Padahal Yesus sudah mengajak, ayo berjaga-jagalah dengan aku. Bukan dengan yang lain, bukan dengan orang yang tidak punya kuasa, tetapi dengan aku, dengan orang yang punya kuasa, dengan orang yang punya kekuatan. Ayo sama-sama kita berdoa, ayo sama-sama kita berjaga-jaga. Kalau kita perhatikan di ayat 39 dan 40, saya akan bacakan. Lalu ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu Yesus berkata, dan dia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Di sini memang dituliskan bahwa Yesus berkatanya kepada Petrus, tetapi kalau kita sedikit lebih dalam, di sini memakai kata jamak. Jadi, tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Di sini jelas sekali Yesus sudah bertahan, Yesus sudah berdoa, Yesus sudah berjaga-jaga, tetapi murid-murid ternyata tidak mempunyai kekuatan itu. Jadi di sini kita bisa belajar pertama bahwa sebenarnya kita itu berjaga-jaga itu bukan sendiri, tetapi kita tuh bersama Yesus. Itu yang perlu kita tekankan dan perlu kita sadari, bahwa kita bersama Yesus. Yesus itu adalah orang yang kuat, orang yang mempunyai semangat, mempunyai spirit yang kuat. Ketika kita bisa berjalan dengan seorang yang kuat, seharusnya itu saling menguatkan, harusnya saling memberikan suatu kebangunan rohani, sehingga kita bisa menghadapi dalam berjaga-jaga itu. Ini ada suatu penghiburan sebenarnya bagi kita orang percaya, karena orang di luar Yesus tidak mempunyai kekuatan ini. Mereka akan berjalan sendiri. Tetapi bagi orang percaya yang sudah memiliki Yesus, sebetulnya Yesus sudah menawarkan suatu yang lebih, di mana kita berjaga-jaga itu tidak sendiri. Dan di sini dikatakan bahwa ketika Yesus menawarkan, mari kita berjaga-jaga, itu seharusnya ada satu kekuatan roh yang seharusnya tidak membuat kita tidur, seharusnya memberi kita kekuatan untuk bisa berjaga-jaga. Dan kalau kita lihat di Matius pasal 28 ayat 20, di situ juga kita bisa lihat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya barang sebentar pun. Jelas sekali di sini katakan di akhirnya kitab Matius ini 28 ayat 20, di ayat yang ke-B-nya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika Yesus menawarkan suatu kebersamaan, Yesus itu tidak pernah meninggalkan begitu saja. Jadi di sini Yesus jelas sekali mengajak bahwa mari kita berjaga-jaga, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, jadi yang pertama ini saya ingin mengajak kita semua melihat dan menyadari bahwa sebenarnya kita berjaga-jaga itu tidak berjalan sendiri, tetapi ada kekuatan dari Tuhan sendiri yang mengajak untuk kita sama-sama berdoa, untuk sama-sama kita berjaga-jaga. Jadi harusnya ada kekuatan yang bisa membuat kita semangat untuk berjaga-jaga dan berdoa. Itu bagian yang pertama yang saya renungkan. Jadi kita harus sadar bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada Yesus bersama kita. Yang kedua, kita harus sadari juga bahwa dalam keadaan berjaga-jaga itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, atau kita harus mempersiapkan diri kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan bahwa ada satu perbedaan antara anak-anak Tuhan, atau disebut di situ anak-anak terang,
dengan anak-anak gelap atau anak-anak malam. Di situ katakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan semua alat-alat, semua perlengkapan bagi anak-anak Tuhan untuk berjaga-jaga. Jadi tinggal keputusan anak-anak Tuhannya, apakah mau pakai alat-alat itu untuk berjaga-jaga atau mengabaikannya. Di Matius 26 ayat 31 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Mengapa kita harus menyiapkan diri? Sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan. Ini yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan sudah memperingatkan. Ketika saya mendengar pesan ini, kok mirip gitu ya. Jangan lengah, jangan tidur, berjaga-jagalah. Sepertinya diulang. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting mengenai hal ini, di mana Tuhan ingatkan. Jadi ini suatu fase awal di mana Tuhan sudah memperingatkan. Berjaga-jaga, kita harus berdoa. Ada satu kepastian, satu hal yang pasti terjadi. Ketika Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, dikatakan bahwa kamu akan mengalami sesuatu hal. Karena itu kamu harus berjaga-jaga, kamu harus mempersiapkan diri. Nah, sayangnya seperti kita juga sering mengabaikan apa yang Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan sudah sampaikan, sehingga kita lengah, sehingga kita tidak ingat. Sebenarnya Tuhan itu sudah ingatkan, sebenarnya Tuhan itu sudah peringatkan akan suatu hal yang penting yang akan terjadi, dan kita anggap ya sudah biasa pesan ini sama kok dengan pesan yang kemarin, sama dengan pesan yang lalu. Tetapi Tuhan ingatkan kembali di sini. Ada suatu hal yang besar dan Tuhan sungguh-sungguh ingin kita mempersiapkan diri, di mana ada suatu waktu yang akan terjadi. Di Matius 24 pasal 43, di situ Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Matius 24 pasal 23 saya akan bacakan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi Tuhan itu selalu ingin kita berjaga-jaga. Karena kenapa? Karena kalau kita tahu ada sesuatu yang akan terjadi, misalnya di sini dikatakan pasal 24 ini seperti ada pencuri yang akan masuk, tidak mungkin kita tuh lengah gitu, nggak mungkin kita tuh mengabaikan begitu saja. Kita akan selalu langsung memperkuat keadaan rumah kita dengan semua kekuatan, dengan semua perlengkapan, sehingga si pencuri itu tidak bisa masuk. Nah, ini disebut dengan berjaga-jaga. Jadi ada sesuatu persiapan, ada sesuatu yang harus disiapkan, dan kejadian ini pasti akan terjadi. Saya beri ilustrasi seperti ini. Kalau seorang tentara di barak, dia selalu dilatih untuk selalu siap sedia. Bahkan kalau saya lihat dalam beberapa buku atau dalam cerita film misalnya, kadang-kadang malam-malam pun mereka dibangunkan, dipasang sirine, dan mereka harus kumpul dalam waktu yang singkat. Walaupun mereka dalam keadaan tidur saat itu, sedang istirahat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seorang prajurit itu harus selalu siap, bukannya tidak tidur, tetapi harus dalam keadaan waspada. Sehingga ketika saat itu terjadi, ketika kejadian itu terjadi, mereka tuh sudah siap, sudah lengkap, senjata sudah lengkap, pakaian sepatu sudah dipakai, dan mereka sudah siap tempur. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa saya sudah memberitahu bahwa kejadian ini pasti terjadi, maka tugas kita semua adalah mempersiapkan semua peralatan, mempersiapkan mental, mempersiapkan semua yang harus kita pakai dalam bertempur. Itu adalah bagian yang kedua. Jadi bagian pertama, kita harus sadar bahwa
kita tidak sendirian, kita ada Tuhan, kita bersama Tuhan dan berjaga-jaga. Dan yang kedua, bahwa Tuhan sudah siapkan alat-alatnya. Tinggal kita mau pakai nggak, kita mau siapkan nggak, kita mau waspada nggak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya renungkan, yang saya dapatkan, kita harus menyadari dan berjaga-jaga bahwa berjaga-jaga itu juga ada waktunya. Kita akan lihat di Matius pasal 26 ayat 45. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata pada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Sangat menarik di sini karena Yesus itu sebenarnya mengajak untuk berjaga-jaga itu sampai beberapa kali, bukan cuma satu kali. Di ayat 40, Yesus katakan bahwa ketika Yesus sudah mengajak murid-murid untuk berdoa dan dia kembali untuk melihat, dia menemukan bahwa mereka sedang tertidur. Lalu Yesus mengatakan, ayo berjaga-jaga dengan aku. Di ayat 43, ketika Yesus berdoa dan kembali lagi, melihat kembali lagi, ternyata murid-muridnya juga sedang dalam keadaan tertidur lagi. Ini yang kedua kali. Tetapi di ayat yang ke-45, Yesus setelah berdoa kembali, lalu kembali lagi melihat murid-muridnya dalam keadaan tertidur. Dan di situ Yesus mengatakan, sekarang waktunya untuk tidur. Kalian tidur. Karena waktunya sudah tiba, waktunya sudah datang. Jadi saya melihat di sini bahwa sangat menarik ketika Yesus mengatakan, apakah kita tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam? 1 jam. Jadi dalam keadaan waspada, apakah Tuhan tidak mengizinkan kita, aduh Tuhan nih, kok nggak, apakah saya itu harus melek terus sepanjang malam? Apakah saya itu harus baca Alkitab terus sepanjang hari? Apa saya nggak perlu kerja? Apa saya itu nggak perlu melakukan hal lain, harus terus siap, siaga seperti tentara gitu ya. Saya merenungkan apakah harus seperti itu Tuhan. Ternyata Tuhan ini mengajarkan bahwa berjaga-jaga itu ada intensitasnya. Kita harus waspada. Dalam keadaan tidur pun kita harus waspada. Seperti tentara tadi, ketika alarm berbunyi, siap, bangun, langsung berbaris, langsung bawa senjata. Itu yang disebut waspada. Tetapi ada waktu-waktu yang khusus yang dimana Tuhan mengajak, ada waktu intensitas yang betul-betul kita harus full waspadanya. Jadi betul-betul tidak tidur. Di sini Tuhan mengajak 1 jam. Ada jangka waktu di mana intensitasnya begitu pekat, begitu dalam, sehingga sewaktu intensitas itu kita benar-benar tidak boleh tidur. Nah, ketika saya mendapatkan pesan ini, Tuhan 3 kali Tuhan memperingatkan kita untuk berjaga-jaga. Apakah ini hal yang sama? Bahwa Tuhan ingin dalam minggu-minggu ini, Tuhan ingin benar-benar kita tuh full alert. Betul-betul waspadanya full. Bukan waspada tapi tidur-tidur ayam misalnya begitu ya. Santai-santai dulu ah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Tuhan ingin kita tuh betul-betul sadar gitu loh. Betul-betul tidak tidur sama sekali. Bukan, Tuhan juga mengerti di sini ya. Kalau saya perhatikan, murid-murid capek. Habis pelayanan, habis melakukan kegiatan, habis melakukan pekerjaan. Tetapi Tuhan bilang 1 jam. Ayo dengan aku berdoa. Ayo berjaga-jaga. Karena ini waktunya sangat penting gitu loh. Ini waktunya betul-betul urgent. Jadi jangka waktu ini tuh waspadanya tuh harus lebih dari biasanya. Seperti tentara yang sedang menantikan diutus untuk perang. Dia sudah bersiap untuk perang, tetapi sekarang siap untuk berangkat perang, yang betul-betul perang. Jadi di sini Tuhan mengatakan, ayo betul-betul melek kali ini. Betul-betul sadar. Memang di sini katakan bahwa kita punya kelemahan. Daging ini lemah. Dan Tuhan mengingatkan bahwa, oh itu kuat. Ketika kita berjalan dengan kekuatan jasmani kita, tentunya akan berat sekali. Tapi kalau kita mau menundukkan diri pada roh yang kuat itu, maka kita akan bisa mendapatkan kekuatan yang sejati. Di sini dikatakan bahwa
mata murid-murid sudah berat, sudah capek, pengennya tidur. Tetapi Tuhan ingatkan, ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan untuk menguatkan diri kita secara spirit, secara roh, maka mata itu akan menjadi kuat. Di sini saya belajar bahwa memang kadang-kadang dalam kehidupan ini sepertinya sesuatunya lebih tidak enak ya, terutama di new norm ini. Kalau misalnya saya bekerja, saya harus selalu siap pakai masker. Kalau di toko misalnya, saya selalu menyiapkan masker. Begitu misalnya sedang agak lowong, saya bisa lepaskan masker itu. Tetapi bukan berarti saya tidak menyiapkan masker, tidak berarti saya tidak siap pakai masker, tapi saya selalu siap. Masker itu sudah di depan saya. Ketika ada pelanggan atau orang datang, si masker itu sudah siap, langsung saya pakai. Jadi sepertinya repot, memang ya repot. Karena senjata itu harus selalu siap. Masker itu harus selalu siap. Untuk apa? Untuk melindungi kita, untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita tidak terkena penyakit. Dan itu sebenarnya pemerintah lakukan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan masyarakat. Jadi saya melihat bahwa Tuhan juga sepertinya ingin seperti itu. Kita tuh selalu siap ketika waktunya tiba, kita sudah pakai semua peralatan itu. Kita sudah siap siaga. Jadi segala sesuatunya itu ada waktunya. Dan segala sesuatunya itu agak mendesak kali ini. Karena bisa berkali-kali ya Tuhan sampaikan. Berjaga-jagalah. Jangan tidur. Jangan lengah. Jadi ini ada suatu intensitas yang tinggi. Di mana kita sebagai prajurit Kristus harus benar-benar siap tempur kali ini. Itu adalah sebagian apa yang bisa saya renungkan. Jadi sebenarnya ada 3 yang perlu kita perhatikan pagi hari ini. Bahwa yang pertama, kita tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Karena kita sebagai orang percaya sudah dapat anugerah. Kita mempunyai Tuhan yang kuat dan Tuhan sudah memberikan contoh bagaimana cara berjaga-jaga. Bagaimana kita bisa mengatasi kelemahan daging kita ketika kita bersama dengan orang yang kuat, bersama dengan Tuhan yang kuat. Yang kedua, bahwa kita juga sadari bahwa Tuhan sudah siapkan semua alat-alatnya. Dan tinggal keputusan kita, apakah kita mau pakai alat itu, seperti kita akan menghadapi pencuri, bersiap-siap selalu. Dan yang ketiga, kita juga harus sadar bahwa intensitasnya ini adalah cepat dan penting sekali. Sehingga kita harus berjaga-jaganya betul-betul siap, melek, bukan tidur atau tidur ayam atau santai-santai. Kiranya ketiga hal ini membuat kita bisa mempersiapkan diri kita lebih baik ketika Tuhan mengingatkan kembali. Berjaga-jagalah dan berdoalah karena akan tiba waktunya, dan ketika waktunya itu tiba kita sudah dalam keadaan siap. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami untuk tetap siap siaga, tetap kuat bersama Engkau ya Tuhan. Kami memiliki kekuatan yang bisa mengatasi kelemahan tubuh kami dan kelemahan daging kami. Dan kami percaya ketika Engkau berserta kami, maka kami bisa melaluinya ya Tuhan. Kami bisa bersiap-siap, kami bisa berjaga-jaga. Dan biarlah Tuhan berikan kekuatan semua, khususnya pada Jemaat RDMB untuk mempersiapkan diri untuk menanti waktu yang sudah Tuhan tetapkan, dan kami dalam keadaan siap siaga dan kuat. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang boleh kami dapatkan di pagi hari ini. Semua yang sudah mendengar firman Tuhan dan mengaminkan, kita sama-sama katakan amin.